Halo, assalamualaikum Mas. Perkenalkan, nama saya Firman. Saya mau berbagi cerita aja, Mas. Jadi, saya punya kisah horor sekitar di tahun 2004, Mas. Kira-kira waktu itu saya masih tinggal di daerah Depok. Lebih tepatnya di Sawangan. Di situ ada tempat villa, Mas, kayak villa-villa buat outbound gitu. Nah, saya kan aktif tuh, Mas, di sekolahan. Jadi waktu itu sekolahan mau mengadakan outbound, Mas. Lebih tepatnya sih bukan outbound ya, kayak LDKS gitu, latihan dasar kepemimpinan siswa. Banyak tempat diajuin. Akhirnya saya ngajuin tempat dekat rumah saya, yaitu villa tersebut yang biasa dibuat outbound. Awalnya sih saya nggak tahu, Mas, kalau di villa itu ternyata banyak cerita-cerita yang ya bisa dibilang horor. Setelah saya tahu, itu malah setelah saya menggunakan villa itu, Mas. Nah, jadi kira-kira hari Jumat malam Sabtu kita udah nyampe tuh, Mas, di villa tersebut. Kita biasa ngelakuin sholat segala macam. Nyampe sholat segala macam, bersih-bersih, istirahat. Nah, kita dikumpulin itu sekitar jam 9, Mas. Ya, jadi itu ada aula di belakang. Aula itu biasa tempat sholat. Nah, akhirnya kita dikumpulin. Jumlah peserta itu kalau nggak salah 230 dulu tuh, Mas. 231. Jadi dikumpulin, kita dibuat game gitu, Mas. Dibuat game satu kelompok 10 orang. Berarti kan kalau satu kelompok 10 orang ada yang 11 ya, Mas ya. Berarti harusnya ada satu kelompok yang 11. Dan ternyata setelah permainan dimulai, kita nggak sadar kalau ada dua kelompok yang jumlahnya tuh 11, Mas. Kita asik aja main sampai selesai games. Kita semua pergi. Saya paling terakhir tuh, Mas, karena kan saya harus ngerapihin mic dan segala macem. Pas saya selesai ngerapihin mic, saya jalan keluar. Saya sekilas ngelihat kayak masih ada yang di dalam gitu, Mas. Akhirnya kan saya masuk lagi tuh, Mas. Saya lihat ternyata nggak ada kan, Mas. Dan saya samperin tuh ketua panitia. Saya bilang, "Bro, itu kayaknya masih ada bocah tadi di dalam aula." Terus kata ketua panitia, "Apaan sih lo, orang udah lengkap semua kok." "Enggak, tadi gue pas habis ngerapiin itu masih ada." Saya bilang begitu, Mas. Saya sempat debat tuh sama ketua panitia. Akhirnya kita sama-sama ngecek ke sana. Ternyata memang nggak ada, Mas. Cuma kita memang ngerasa merinding aja gitu, Mas. Merinding, ngerasa bulu kuduk tuh berdiri semua. Kan biasanya kalau bulu kuduk berdiri antara dua, Mas, ada sesuatu yang horor sama kedinginan kan. Tapi di situ posisinya nggak dingin, Mas. Ini kita cabut lah, karena kita positive thinking. Kita cabut, kita balik ke kelas. Nggak lama kita keluar tuh ada yang manggil, kayak manggil, hei. Itu kalau nggak salah 2-3 kali dia manggil. Karena kita penasaran, kita masuk lagi tuh, Mas, berdua. Karena kita berdua sama-sama dengerin. Masuk lagi, nggak ada, Mas. Kita pikir kan ada anak iseng kan ya. Akhirnya saya bilang, "Lu jangan bercanda dong. Udah pada tidur deh, udah pada tidur nih, udah malam." Saya bilang kayak gitu. Tiba-tiba tuh kayak pintu tuh didorong jeduk gitu, Mas. Padahal pintunya nggak ketutup, Mas, tapi bunyi gitu.
Sontak kita lari berdua mas. Kita lari. Pas kita lari, kita tuh kayak ada yang ngejar gitu mas. Kayak ada yang ngejar. Kita nggak tahu itu apa. Kita nggak berani ngelihat ke belakang. Akhirnya kita masuk kamar, kunci pintu, masuk selimut itu mas. Itu hari pertama. Kita berdua nggak berani nyeritain ke teman-teman yang lain. Takut pada panik kan mas. Pas acara pagi menjelang sore sekitar Isya, tiba-tiba ada yang kesurupan mas. Kesurupan, dia bilang dia mau ketemu sama kita berdua. Dia bilang dia gak suka kita marah-marah sama dia dan nyuruh dia tidur katanya mas. Padahal maksud kita tuh bukannya si makhluk yang kita suruh tidur, tapi anak-anak yang lain. Akhirnya ya kita minta maaf. LDKS tuh dipulangin akhirnya mas, gara-gara kejadian itu. Dan kita dikasih tahu sama orang pintar di sana, katanya makhluk itu emang senang ngikut-ngikut acara. Banyak juga yang pernah nyewa di situ tuh digangguin mas. Bahkan sampai ada yang dibuat pingsan di sana mas. Gitu. Sekian dulu mas cerita dari saya. Mohon maaf nih kalau ceritanya kurang menarik. Sekian, wassalamualaikum mas.